Audio Jungle. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita ya. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi undangan atau panggilan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan sampai isya kita bisa bagi waktu dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama atau bareng-bareng, ta'lim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan memulai pembahasan kitab HPT, dan kami mulai pada bahasan tentang masalah fikih ibadahnya itu, yaitu diawali dengan kitab Thaharah. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Thaharah ya, ada beberapa isi atau bab, kalau kita sebut sebagai bab. Yang pertama tentu pendahuluan ya. Yang berikutnya kaifiatul wudu, cara kita berwudu ya. Yang berikutnya mamsul khuffain, yaitu mengusap dua sepatu boot, sepatu yang biasa dipakai dan menutupi kedua mata kaki itu. Yang berikutnya al-hadasu, hadas. Kemudian berikutnya al-ghuslu, mandi. Kemudian berikutnya at-tayamum, tayamum. Dan berikutnya menghilangkan ijalatun najasah. Dan yang terakhir al-istinja. Itulah beberapa hal nanti akan menjadi kajian kita berkaitan dengan masalah kitab Thaharah. Berikutnya jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan muqaddimah, pendahuluan, diawali dengan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Terjemahnya mari kita perhatikan ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah atau cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, maka bersuci, dalam kurung mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian, atau salah seorang di antara kamu buang air atau buang hajat, atau kamu sentuh wanita bersetubuh. Ini khusus terjemahan di HPT. Kalau terjemahan di Depak tidak ada setubuh ngeten iki. Dan tidak kamu dapati air
maka bertayamunlah kamu dengan debu yang bersih. Maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Itulah terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 6 sebagai pendahuluan di dalam kitab Thaharah. Sedikit kami berikan penjelasan, jamaah rahimakallah, sekedar tafsirnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang, amanu itu sudah betul-betul beriman. Idza, ini termasuk huruf dhorof ya, ketika atau tatkala nalikan kuntum, ini sebetulnya fi'il madhi, tapi bimana mudhari akan ya. Kenapa? Karena biasanya kalau fi'il madhi didahului dengan dhorof idza itu bermakna mudhari sedang maupun akan. Ila sholati, untuk sholat, faghsilu, basuhlah itu. Tidak secara langsung ayat ini menerangkan tentang masalah wudu, karena tidak ada satu lafaz pun dalam ayat ini mengatakan wudu. Tapi ulama-ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan faghsilu ini adalah cara wudu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga menerangkan itu. Idza radta, itu apabila kalian berhendak ila sholati fatawaddo, kata Rasulullah, maka wudulah itu. Ini fi'il amar. Ketika ada huruf syarat idza, maka fa ini menjadi jawabnya menjadi wajib. Kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, bahwa walaupun kita tidak batal wudunya kalau melihat ayat ini, begitu kita sholat wudu, begitu sholat wudu. Kemudian setelah Rasulullah memberikan penjelasan, saat itulah Rasulullah wudu sekali, kemudian dipakai untuk sholat berkali-kali. Lantas oleh Umar dikatakan, kok begini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, inilah kami diperintahkan oleh Rabbu. Ketika tidak batal memang tidak perlu wudu lagi. Tapi ulama-ulama ya, memberikan mustahab, artinya disenangi, manakala walaupun tidak batal menjenengan wudu lagi tidak apa-apa, tidak keliru, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak wudu lagi sudah boleh panjenengan sholat, tidak menjadi batal. Kenapa? Karena panjenengan masih memiliki wudu. Wujuhakum, wajah kamu semuanya. Wajah, batasan wajah, ulama sudah memberikan batasan wajah. Wajah adalah yang ini ya, atas maksudnya depan ini, batas tumbuhnya rambut, yang samping ini telinga. Telinga bukan wajah. Maka ketika ada seorang ustadz mengatakan wudu wajah ini dihapus semuanya, enggak. Ini bukan bagian wajah kalau telinga. Kalau bagian wajah berarti kalau perempuan sholat ini kan dibuka telinganya, padahal ini bukan bagian aurat yang boleh dibuka itu. Wa idyakum, dan kedua tangga kamu, ilal marofik, sampai siku. Ila nanti akan kita perhatikan bagaimana pandangan tarjem Muhammadiyah di dalam memahami lafadz atau huruf ila ini. Muhammadiyah di dalam memahami ila ini sama dengan ma'ah, bersama-sama. Artinya panjenengan kalau wudu menyiramnya itu bukan dari sini atas ke bawah, itu dibolehkan. Tapi kalau secara mutlak dipahami ilah itu dari sini ya dari sini, tidak boleh dari sini. Tapi tidak Muhammadiyah memahami boleh wudu panjenengan nyiram dari atas ke sini juga dibolehkan. Itu namanya ilah di mana ma'a itu. Wamsahu, usaplah itu. Mengusap di sini bukan waksilu. Iksilu, ghosala jamaah rahimakumullah adalah menuangkan air sambil digosok-gosok. Itu namanya ghosala itu. Kalau amsahu, membasahi tangan kita, ya bukan dibasuh, diusapkan. Kemana? Biru usikum, roksun, kepala. Tentu saja yang diusap dengan air itu bukan kepala kita. Biasanya manusia itu kan rata-rata aslinya ya, lahiran itu kan semuanya bayi sampai dewasa lah itu, kecuali hal-hal tertentu kan punya rambut.
Roksun itu rambut, sa'run rambut yang disiram, bukan kepalanya itu yang diusap. Tapi bahasa ayat al-Qur'an menggunakan diusap kepalanya itu. Sedangkan di kepala itu mestinya tumbuh rambut. Jamaah rahimakumullah, menarik kalau kita kaji memahami bi ini. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bi itu apa di sini itu? Sebagian ulama mengatakan di antaranya Imam Syafi'i dan kelompok-kelompoknya termasuk pengikutnya, bi ini adalah lidba'id. Artinya bi-nya itu sebagian rambut kita diusap. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan bi ini adalah liziyadah, tambahan saja. Tapi kalau panjenengan pernah baca tafsir Ibnu Katsir, memahami bi sini, kata Ibnu Katsir yang muktamad, yang kuat adalah bi ini linisok. Insaq itu ditempelkan. Itu kata Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini ayat mujmal, untuk rinciannya dilihat keterangan hadis Rasulullah. Nanti akan kita lihat bagaimana cara Rasulullah mengusap kepala itu. Wa arjulakum jamaah rahimakumullah. Kenapa kok dibaca arjulakum? Bukan wa arjulikum. Perhatikan kata ini. Ini rujunya ke sini, waksilu, bukan merujuk ke wamsahu. Kalau merujuk kepada wamsahu dibaca wa arjulikum. Kalau wa arjulikum ya berarti kaki itu bukan dibasuh tapi diusap. Kalau merujuk ke sini. Misalnya kalau ini bisa dibaca biru wa arjulikum gitu. Kalau dibaca arjulikum ini merujuknya ke sini. Tapi tidak semuanya. Bahkan ijma di kalangan sunnah, ahli sunnah wal jamaah, semuanya imam-imam qiraat membaca ayat ini boten dibaca wa arjulikum. Semuanya membacanya wa arjulakum. Kenapa? Karena bukan merujuknya ke sini. Merujuknya ke waksilu kata niku. Lalu apakah ada yang memahami atau membaca wa arjulikum? Enten di kalangan golongan Syiah itu. Sehingga di kalangan Syiah wudunya itu kaki bukan dibasuh, cukup diusap saja. Itu di kalangan Syiah itu. Kenapa? Karena ini dikembalikan kepada wamsahu. Begitulah dalam masalah qiraah juga punya pengaruh arti, sehingga akibat hukumnya berbeda itu. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ila di sini sama dengan maaf panjenengan nyusahi kalau wudu nyiram kaki tidak dari ujung jari kaki tapi dari sini atasnya kemiren, kemiren mata kaki angsal niku. Wa in, dan jika ini syarat kuntum kamu berada junub fattoharun. Ayat ini bicara toharoh secara umum. Makna toharoh sini adalah ghuslun. Sementara kalau wudu di sini diterjemahkan memang wudu dalam ayat Al-Qur'an faksilu. Tapi dalam hadis adalah al-wudu. Fattoharu, toharoh lah maksudnya mandilah, mandi besar. Wa in kuntum, dan jika kamu berada mardo sakit, atau ala safar dalam bepergian, au jaa, atau datang ahadun salah seorang minkum di antara kamu minal ghaid, dari jamban atau kakus WC, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh. Memang arti bahasa lughahnya menyentuh, terjemahannya memang begitu ya. Tapi tafsir Ibnu Abbas dan Muhammadiyah merujuk pada tafsir Ibnu Abbas ini ayu ajima, lamastum di sini makna jima, setubuh. Jadi kalau kamu setubuh dengan perempuan, maksud istri kamu, falam tajidu ma'an, maka ketika kamu tidak mendapatkan air ada terbatas untuk diminum, itu sama dengan walam tajidu ma'an. Itu di pesawat itu ada air. Apakah boleh? Tayamum boleh, karena air di pesawat itu terbatas. Ada air tapi terbatas. Kalau tidak ada air di daratan, mencari dulu, baru kalau nggak ketemu kita tayamum ma'an ya. Fatayammamu, maka tayamumlah itu syaidan, dengan soid tanah atau pasir atau debu. Makna soid jam rahimakumullah diberikan pengertian oleh Imam Syafi'i, soid itu adalah khusus terbatas.
Di antaranya debu, tanah, atau pasir. Sementara Imam Malik so'id itu ada semua permukaan, apa barang-barang, termasuk batu-batuan, termasuk daun-daunan yang ada di permukaan bumi, itu namanya so'idan. Toiban maksudnya suci itu. Jadi mendengar misalnya kalau menggunakan fikih Syafi'iyah, tayamum menemukan wonten ngeten iki fikih yang lama itu tidak boleh itu. Harusnya ya ditemukan di tanah atau pasir ya atau debu itu. Ditembak tidak boleh itu. Tapi kita menggunakan pemahaman yang muwasiun, yang luas, dan itulah sejalan dengan pemahaman Muhammadiyah. Muhammadiyah memahami so'idan di sini adalah semua permukaan yang ada di bumi ini bisa disebut so'idan. Tembok termasuk, batu-batuan termasuk, di pesawat panjenengan, di kabinnya juga bisa itu disebut so'id. Famsahu, ini jawabnya itu ketika ada huruf in tadi, maka usaplah biwujuhikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan gitu, menariknya gitu, lafadz yang digunakan di sini dengan wamsahu biruusikum sama ini. Perhatikan ya, kalau ben kelihatan memahami supaya agak kami blok ini aja biar enak. Nah, kita lihat di sini sama menggunakan. Yang menjadi heran jamaah rahimakumullah, uniknya itu di fikih Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i sendiri. Kalau bak di sini difahami litabait sebagian biruusikum, sehingga kalau utuhnya itu cukup diusap sudah sah. Boleh itu di Syafi'iyah. Tapi ketika mengartikan ayat biwujuhikum sama di sini menggunakan bak juga. Di Syafi'iyah tidak ada kami membaca bak di sini difahami tayamum begini tuh sah itu ndak itu. Padahal menggunakan sama bak ini. Berarti bak di sini apa? Nah, sedangkan di sini diterjemahkan diartikan sebagian. Lalu bak di sini tidak berani mengatakan sebagian. Padahal sama-sama bak ini. Maka kata Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir jamaah rahimakumullah ulama yang bermadhab kepada Syafi'i, tapi nggak mutlak. Kalau tidak sepaham, mereka punya pendapat sendiri. Ibnu Katsir itu tidak dengan Syafi'i itu. Yang kuat Ibnu Katsir, bak ini adalah linisok, maksudnya ditempelkan, itu namanya bak itu. Sehingga di fikih Syafi'iyah mengusap wajah itu tidak cukup di sini tayamum, ya semuanya diusap wajah kita itu. Gitu nggih. Sama-sama baknya, tapi dalam ayat potongan ini biru itu kepala difahami sebagian. Nah, kalau berhubungan dengan tayamum baknya keseluruhan, gitu uniknya. Wa idiyakum, dan kedua tangan kamu minhu darinya. Ma yuridu, Allah ini menafikan, maksudnya tidaklah Allah yuridu punya maksud kehendak Allah dia jalan untuk menjadikan alaikum atas kamu min haraj dari kesulitan. Memang prinsip agama itu taisir, mudah. Tidak ada yang sulit manakala kalau kita paham tentang masalah bagaimana syariat Islam secara utuh itu. Yang kadang-kadang kita menjadi sulit itu barangkali di antara kita memahami syariat Islam tidak secara utuh. Repot-repot, enggak. Islam itu syariatnya mudah itu. Allah sendiri mengatakan firman-Nya begitu. Walakin akan tetapi yuridu, Allah mengendaki litahhirakum, untuk mencucikan kamu. Walitimma, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, alaikum ya, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Itulah sebagai pengantar dan tambahan dari penjelasan tafsir singkat itu. Kita lanjutkan berikutnya jamaah rahimakumullah. Kaifiyatul wudu. Kaifiyah itu cara-cara berwudu. Idza tawadda'ta, apabila kalian berwudu, fakul, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama itu, urut-urutannya kata niku. Kalau wudu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Saat kapan kalau panjenengan nyuwun sewu, ketika panjenengan wudunya dari pancuran keran, begitu membaca keran itu awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau penjenengan misalnya menggunakan ciduk gayung, ketika ngambil air awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa dalilnya? Li khobar, karena khobar itu hadis, cerita
An-Nasai bersumber dari Imam Nasai bisnadin jayyid dengan sanad yang bagus. Tawaddau, berwudulah kalian ini fi'il amar bismillah. Ini hadis yang sahih ya rahimakumullah. Hadisnya sebenarnya panjang berkaitan dengan saat Rasulullah musafir kemudian tidak ada air, lantas Rasulullah minta minumnya salah sahabat yang masih ada sisa airnya, kemudian diminta oleh Rasulullah, jari Rasulullah dimasukkan ke air terus kemudian mancurlah jari Rasulullah seperti air dalam keran itu terus-terusan itu. Kata Rasulullah, tawadhu kalian, wudulah kalian, bismillah, dengan mengucapkan basmalah. Mungkin panjenengan mungkin pernah pergi ke daerah Pasuruan, ada masjid besar di tepi jalan, masjid apa niku? Yang biasa diasuh oleh Kiai Mu'amal itu, pengajiannya itu. Al-Kausar ya. Tempat wudunya di sana itu ada stiker, baca wudunya itu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menggunakan itu, Bismillah ya, cukup Bismillah. Angsal buat nopo-nopo ya. Karena kita ini dasar tek matan hatinya. Tapi Muhammadiyah dibaca tidak cukup bismillah, dibaca secara lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fitah Hadis Adkar, dalam hadis-hadis keluaran dalam kitab Adkar, zikir-zikir Nawawi itu, kitab Adkar itu ya. Ada ini hadis hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan dan sahih. Istilah hadis hasan ini jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar sedikit ilmu hadis, baru muncul pada generasinya Imam Nasai, Imam Tirmidzi, terutama Imam Tirmidzi itu. Sebelumnya tidak ada generasi sebelumnya itu. Generasi Bukhari belum ada istilah sebutan hadis hasan, tidak ada. Termasuk Imam Muslim tidak ada hadis hasan. Hadis itu ada dua, kalau enggak sahih, dhaif, sudah itu. Sehingga Imam Bukhari kalau hadisnya itu misalnya derajatnya tidak sampai sahih, dikumpulkan dalam kitab sendiri namanya hadis Adabul Mufrad. Jadi itu. Baru generasi berikutnya ada sebutan hadis hasan. Seperti ini, hadis hasan sahih. Hasan apanya? Hasan itu adalah sanadnya enggak mencapai kriteria secara sanad hadis sahih itu. Tapi matan beritanya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat baik Al-Quran maupun hadis, sehingga dikatakan matan isi berita hadis ini sahih, maksudnya begitu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ba'dal i'radi, setelah memberikan i'rad penjelasan al-hadis terhadap hadis an Anas, bersumber dari Anas. Nah, bitawili dan hadisnya dengan panjang betul tadi dalam perjalanan Rasulullah ya. Wa isnadu, kata Imam, sanadnya dan sanadnya jayyidun, bagus. Nah, ini kemudian sambungnya hadis yang dipakai Muhammadiyah. Wali hadisin kullu mri'in, apakah kullu kullin? Tidak semuanya kullu itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk WC tidak pakai Bismillah itu. Tidak semuanya, walaupun kullu itu semuanya, tapi gimana? Tidak semuanya. Kul min kul, kata nih. Kullu amrin, tiap-tiap urusan yang memiliki bal ya, kebajikan, kebagusan, la yubda, di mana tidak diawali fihi, di dalamnya itu di Bismillahirrahmanirrahim, akto, perbuatan amar tadi itu, urusan-urusan tadi itu terputus. Terputus apanya? Kata ulama, terputus rahmatnya, berkahnya itu. Hadis ini rawahu Abdul Qadir Rohawi an Abi Hurairah. Ulama-ulama jamaah rahimakumullah memahami hadis ini, termasuk bin Bas mengulas lebih panjang ya. Hadis ini sebetulnya tidak sahih itu. Hasan pun tidak. Dhaif. Tapi saking banyaknya riwayat sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Tapi hasan apa? Bukan hasan li dzatihi, tapi hasan li ghairi itu. Sehingga digunakan istilah boleh untuk berhujjah itu. Aslinya mboten sahih hadis ini. Dhaif, saking banyaknya riwayat naik derajatnya menjadi hasan. Hasannya bukan li dzatihi, tapi hasan li ghairi. Kenapa? Hasan dengan hadis-hadis yang lain saking banyaknya tadi itu. Kalau li dzatihi, hadis walaupun tidak ada yang lainnya menjadi sahih, menjadi hasan li dzatihi, itu maksudnya begitu. Kata Imam bin Bas atau Syekh bin Bas itu. Mukhlisan niyataka lillah, dengan diawali di sini tentunya tadi
Setiap perbuatan harusnya semuanya didasari dengan niat karena Allah. Apa dasarnya alasnya di hadisin? Hadisnya sangat terkenal ya, jamaah semuanya kitab hadis ada itu. Kitab 9 hadis ada semuanya itu. Ini hadisnya riwayatnya panjang, asbabul wurudnya aja panjang. Saat hijrah kan ceritanya tadi. Di tengah-tengah hijrah ada salah seorang hijrahnya bukan karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi dia nimbrung bersama-sama sahabat hijrah, tujuannya ingin nikah, ingin rabi itu. Sehingga dalam Musnad Ahmad hadisnya tadi dikenal dengan hadis Ummul Qais. Ummul Qais ada seorang gadis dari suku Ummul Qais yang mereka itu dia itu mau dinikahi oleh pemuda Mekah itu. Dia tidak mau, kalau dia mau pindah ke Madinah kami mau dinikahi. Sehingga muncullah innamal a'malu binniyati. Menggunakan lafaznya ini, menggunakan lafaznya Imam Bukhari ya rahimahullah. Innama itu adalah artinya semua amal digantungkan hanya kepada niatnya itu. Amal itu jamak, binniyat ini jamak. Kalau di Muslim pendek, binniyati gitu aja itu. Ini menggunakan lafaznya Bukhari itu. Panjang itu. Dasarnya itu. Al-Hadis. Catatan kami, mari kita lihat penjelasan berikutnya. Dalam buku tuntunan Thaharah, Tarji dan Tajdid Muhammadiyah diterangkan tentang masalah niat. Bahwa berwudu itu niatnya hanya karena Allah semata. Sebagai pekerjaan hati niat. Maka niat tidak perlu dilafatkan atau dibaca dengan lisan kita. Tidak perlu kita nawaitul wudu'a, tidak perlu itu. Apalagi memang tidak ada tuntunan untuk melafalkan, membaca nawaitu itu. Dari Rasulullah SAW, beliau hanya menuntunkan ya untuk mengucapkan Bismillah. Begitu Bismillah. Sekali lagi dalam buku himpunan tarjem memang buku 3, enggak saya buku 3 ya. Cukup Bismillah itu. Tapi di bukunya tadi satu ini Bismillahirrahmanirrahim. Makanya panjenengan misalnya kalau itu baca Bismillah saja sah panjenengan, boleh nih, termasuk juga ada tuntunannya. Kalau lengkap boleh, angsal tidak nyalai aturan dan itu sesuai dengan putusan tarji itu. Seperti dalam hadis begini, tawaddau bismillah. Itulah niat. Menjadi persoalan kapan hadirnya niat itu? Kapan? Kalau Imam Syafi'i mengatakan niat itu qasdustai muqtarinan bi fi'li. Niat itu saat panjenengan misalnya buka keran itu misalnya, itu niat di situ. Baru ada niat. Kalau sebelum itu tidak ada niat. Niat begitu. Nanti Muhammadiyah pemahamannya nanti akan kita lihat dalam pembahasan masalah sholat itu. Ulama lain jumhur tidak. Buktinya apa? Puasa itu bukan saat kita misalnya adzan subuh itu niat, tapi niatnya malam walaupun perbuatan puasa itu belum dilaksanakan. Itulah pendapat jumhur. Panjenengan misalnya mau kejeding, tujuannya apa kejeding panjenengan? Mau kencing apa wudhu? Nah, kalau panjenengan kejeding berarti tujuannya wudhu. Ya sudah, itu sudah ada niat di sana. Sudah mengandung niat, tidak perlu misalnya langsung buka keran atau ngambil air baru ada ketetapan hati mau niat wudhu. Itu Syafi'iyah. Jadi niat tadi berbarengan dengan perbuatan, itu Syafi'iyah. Sholat juga begitu, kita bahas masalah sholat bilinci lagi itu. Tapi Muhammadiyah termasuk jumhur ulama tidak begitu. Niat itu tidak harus pas perbuatannya itu. Sebelum perbuatan itu boleh panjenengan niat. Kalau misalnya mau memperbarui niat itu boleh-boleh saja, termasuk Ibnu Taimiyah memperbarui niat lagi itu bagus, silakan. Panjenengan dari rumah ke sini misalnya ke masjid, untuk apa panjenengan ke sini? Tentu berangkat sini untuk sholat maghrib. Itu sudah ada, Allah Maha tahu. Andai kata kalau panjenengan pas berdiri di sini misalnya tidak ada ketetapan itu mau sholat, itu sudah Allah sudah Maha tahu. Tapi dari Syafi'iyah tidak sah panjenengan kalau dari rumah niatnya. Baru kalau nadek, nah itu ada niat di situ, itu Syafi'iyah. Tapi Muhammadiyah tidak begitu. Kalau misalnya nadek niat lagi tidak apa-apa, itu bagus. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Jadi itu. Jadi yang penting jamaah rahimah niat itu adalah pendapat Muhammadiyah tidak usah, maksudnya tidak dibaca dalam lisan kita. Jadi, baik kita lanjutkan ya. Waksil, maka basuhlah itu. Basuhlah itu mengalirkan air sambil digosok-gosok.
kaifika kedua telapak tangan panjenengan. Telapak itu ini batin, ini dohir, semuanya luar dalam itu. Salasan 3 kali itu. Yang menjadi heran jamaah rahimakumullah, di fikih Syafi'iyah lagi itu. Kenapa ibu-ibu auratnya kalau sholat ini kok aurat? Ini bukan aurat dibuka. Tapi ketika tayamum, kenapa kok ini dibasuh? Padahal bahasanya kafain. Kan heran kan? Ini kafain ini kafain ini. Baik dohir maupun batin. Tapi ketika sholat fikih Syafi'iyah, mukenanya, rukunya selalu gini, yang dulu itu ini ditutup. Karena ini bukan aurat. Ini aurat harus tutup. Ini yang dibuka. Tapi kita kata tayamum, kafe ini tidak boleh, ini harus diusap juga, bukan ini saja, nggak cukup ini tayamum. Kan heran kan, menggunakan lafaznya kafe. Maka insya Allah benar-benar yang terkuat jamaah rahimahullah ya, kafe itu adalah ini kafe, ini juga kafe itu. Telapak tangan baik batinnya, dalamnya, wadhir dan luarnya ini. Mari kita lihat penjelasan hadis yang panjang dan sangat lengkap berkaitan dengan masalah wudu. Cuma dalil ini hanya dikaitkan dengan bab membasuh telapak tangan 3 kali sebelum berurutan dengan rangkaian rukun-rukunnya itu kalau kita bicara fikih itu. Ada li hadis dengan hadis Khamron, Inna Utsman, maksudnya Utsman da'a, dia meminta atau menyeru minta di waduk itu bukan wudu, air untuk berwudu. Mungkin waduk itu dari bahasa Arab, waduk itu, waduk itu. Jadi tempat yang ada airnya tuh. Baghosalah, maka ketika itu Utsman membasuh kafaihi, kedua telapak tangannya. Bukan ini saja dibasuh, ini juga dibasuh. Salah 3 marroti 3 kali. Jadi dalil ini jamaah rahimahullah digunakan untuk ya tuntunan waksil kafaika salasa. Karena ditulis semuanya kami baca. Makanya tadi di depan kami sampaikan ini hadis yang terlengkap kaitannya dengan kaifiyah wudu. Tapi apakah cuma ini? Enggak lengkap semuanya, karena hadis yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling mendukung. Kalau ini saja masih belum sempurna. Suma kemudian tamat mado, kemudian Utsman berkumur-kumur. Berapa kali di sini? Tidak ditentukan ini. Ya, jadi. Maka di sini akan kita lihat hadis lain 3 kali. Wastansik. Nah, menggunakan ini wau nyambung, berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung adalah bukan pisah. Sama dengan Puan Muhammadiyah. Jadi sekaligus menghirup air dengan kumur-kumur. Dengan apa? Nanti akan dengan tangan satu, bukan 2 tangan itu. Kemudian setelah itu wastansar. Tansar itu dibuang, disemprotkan itu. Air yang di mulut maupun di hidung. Nah, ini. Nggak ada kalinya kan di sini kan? Nah, ini. Nanti dalam hadis lain ada jumlahnya 3 kali itu. Summa kemudian wasala, membasuh wajahu, wajahnya salah sama rotina. Wajah 3 kali disebutkan. Sementara kumur-kumur hirup air ke hidung tidak disebutkan 3 kalinya. Nanti dalam hadis lain itu. Summa kemudian wasala yadahu, kemudian membasuh ke tangannya al-yumna ilal mirfaki, sampai ke sikut. Salah sama rotin 3 kali. Maka cara wudhu kita yang rahimakumullah ya, memang begitu cara yang dalam teks hadisnya, termasuk Muhammadiyah dalam putusan tarjih. Wudhu kita itu bukan kanan kiri, bukan kanan dulu 3 kali. Kalau selesai kanan baru kiri yang 3 kali. Summa kemudian al yusro, yang kiri, misla dzalik, sebagaimana yang itu, sebagaimana tangan kanan. Summa masaka bi ra'sihi itu. Kemudian mengusap dengan kepalanya itu, atau menempelkan tangan yang basah ke kepalanya. Tidak disebutkan kalinya, karena tidak ada satu hadis yang sahih mengusap kepala 3, baru di Abu Daud hanya hadisnya ini menjadi persoalan tersendiri. Cuma di Syafi'iyah menjadi tuntunan mengusap rambut 3 kali. Padahal yang lebih sahih bukan 3 kali, cuma sekali saja. Suma kemudian ghusala, mengusap rijlahu, kakinya al-yumna yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki itu. Salah sama rotin 3 kali itu. Baru kaki disebutkan 3 kali, kepala enggak disebut 3 kali itu. Summa kemudian al-yusra, kemudian kaki yang kiri, misla dzalik, sebagaimana yang itu, sebagaimana dengan kaki yang kanan. Summa qala, kemudian Utsman mengatakan, ro'aitu, aku pernah melihat Rasulullah SAW
Rasulullah SAW tawaddo'a, beliau berwudu nahwa seperti wudu'i hada, koyok wuduku iki, kata Utsman. Inilah hadis wudu yang agak lengkap. Nah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah, menggunakan sumbang tadi kalau kita ngaji bahasa ada jeda waktu, tapi ulama-ulama selain tertib hanya satu yang mengatakan tidak tertib, jadi nggak bisa ngeten. Insya Allah benar Malik. Panjenengan misalnya wudu gak ndas dhisik, kaki dhisik. Oleh mboten niku. Angsal. Siapa? Imam Malik gitu. Oleh kaki dhisik. Karena wau tadi bukan li tartib, coba ayat gitu. Kita lihat. Waunya kita kembali sini itu. Angsal, wong ada ulama madzhab mengatakan begitu kak, ngeten iki. Wujuh ini, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wah ini tertib, tidak. Jumhur mengatakan tertib. Urut-urutannya tertib. Itu jumhur termasuk Syafi'iyah, Ahmad dan lainnya itu. Tapi sebagian madzhab enggak, oleh das dhisik juga oleh itu. Tangan dhisik ya. Ah, itu. Kembali kepada hadis tadi ya, jadi. Itu namanya khilafiyah ya marhimah. Mek khilafiyah ngaten iki, jangan saya mengatakan keliru, jangan. Kita hormati karena kajian bahasa yang ngoten niku. Wow, itu tidak selalu tertib. Kalau summa tertib, tapi ada jeda waktu, ngoten summa itu. Jeda itu bagaimana? Sak jam, boten. Lereng rokokan dhisik ngomong, boten. Mari ngasuh wajah, ngomongan sih, lugu-lugu sih. Walaupun menggunakan summa. Kata ulama ahli fikih, ngeten iki wudu itu seharusnya memang tidak ada jeda untuk perbuatan lain walaupun menggunakan summa. Kemudian. Tapi di sini ulama mengatakan batasannya diantaranya adalah selama ini masih masih basah. Andai kata kalau panjenengan sekote kering gitu, giling wong-wong. Pak, wudune kok kering sekote? Oh iya. Batal wudunya, dimulai dari depan. Enggak. Bisa langsung ini dibahas asalkan airnya itu masih belum basah, masih belum kering. Kalau sudah kering, mulai dari awal. Walaupun ngomongan di sini tidak batalkan wudu. Maka afdolnya kalau kita lihat selain litartib menuju jumhur ya, kemudian mualat, nyambung terus itu bagus. Nyambung terus ya itu. Karena menggunakan summa itu. Tapi penjelasan singkatnya. Oh, oke, monggo silakan. Apa? Oke, silakan. Nggih. 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 Rata-rata rumah sekarang kan ngirit jeding jadi satu dengan toiletnya, dengan WC-nya itu. Nggak bisa. Walaupun misalnya rumahnya besar, rata-rata ya, jedingnya menyatu dengan apa? WC-nya, toiletnya. Insya Allah panjenengan kami maksudnya panjenengan ya opo niati ngonin di bismillah itu dibaca kapan ngoten niku. Ini menjadi pertentangan di kalangan ulama. Ngeten, ya kula ngeten. Nek panjenengan kejeding tadi itu nyun sewu, niat awalnya panjenengan untuk wudu, ndak apa-apa panjenengan baca bismillah di jeding tersebut walaupun di jeding ada toilet. Tapi kalau kejeding panjenengan di sana di samping wudu tapi pipis dhisik, nanti wudu mboten angsal panjenengan baca bismillah. Nggih. Apa sah wudunya? Sah itu. Nggih, jadi itu. Ada mengatakan bismillah di mana luar, enggak ada hubungannya dengan wudu berarti. Ke WC itu selain baca doa masuk WC ada bacaan bismillah di Nasai Tirmidzi itu. Bismillah itu masuk WC. Enggak cukup baca Allahumma inni a'udzu minal khubusi wal khaba'its, tambah bismillah itu. Jadi kata mungkin barangkali ini penjelasan ulama. Inilah faidah hadis yang barangkali gitu. Ketika wudu, di mana wudu tadi itu didahului apa dengan apa? Kencing dulu atau BAB dulu, kata niku.
Tapi insya Allah jauh rahimakumullah, panjenengan baca bismillah itu panjenengan wudunya nggih sah itu. Tapi dereng boten sempurna itu ya. Tapi sah panjenengan. Nggih. Jadi ke WC dan kebetulan WC-nya jadi satu dengan jeding. Tapi kalau ke jeding tadi niatnya wudu, murni wudu ya, ya sudah. Baca bismillah dalam jeding tersebut. Loh, kok dibaca dalam hati? Dibaca itu kalau dibaca bukan dalam hati, Pak. Baca itu didohirkan. Tidak apa-apa. Karena niatnya bukan ke WC, Pak. Niatnya untuk wudu. Singlah hati-hati lebih aman. Ya nopo? Kalau cukup tanahnya itu, yang bikin jeding sendiri, ya WC sendiri. Atau kalau menyatu, ya pasang keran di luar. Sehingga nanti wudunya di luar. Itu lebih hati-hati aman. Kan orang sekarang praktis saja. Praktis ya. Tidak apa-apa panjenengan nanti misalnya kebetulan ya rumahnya jedingnya campur dengan apa? WC. Tidak apa-apa panjenengan baca bismillah di jeding karena niatnya ke jeding tadi bukan beol, bukan pipis. Tapi niat wudu. Nah, tadi ya itu. Sangat dipahami, Pak. Itu yang dimaksud kira-kira begitu nggih. Nggih, monggo silakan yang lain. Karena sudah diawali pertanyaan, monggo belum enggak kami lanjutkan, monggo silakan yang lain. Karena ada tanya, monggo silakan. Kami lebih suka kalau ada diskusi, dialog, tanya jawab, monggo silakan. Sehingga hidup, nggih. Enggak satu arah itu. Nggih, silakan. Nggih. Bentar nggih. Kalau zamannya Rasulullah termasuk diperagakan oleh Utsman tadi, Rasulullah menggunakan biwaduk. Waduk itu bukan kolam, bukan jeding, ya, takaran yang disebut mud. Mud itu adalah ada isinya air, digunakan wudhu Rasulullah. Cukup, nggak ada 1 liter, semuanya rata Rasulullah. Bukan disiram di luar atau omplungnya itu dibolong di bawahnya untuk mancur, itu fikih Syafi'iyah bukan. Berarti Rasulullah memahami ngoten niku. Kalau kita pahami dari segi hukum, boten nenten namanya air mustakmal. Panjenengan angsal, asalkan tanya tadi bersih dulu, tidak kena kotoran apapun ya. Kecuali kalau panjenengan ada kotoran, dicuci dulu di luarnya. Bersih ini catangannya itu. Ambil misalnya dari jeda, masukkan, masuk lagi, tidak apa-apa itu. Karena begitulah yang diperagakan oleh Utsman, termasuk Rasulullah sendiri itu. Bukan dari jeding misalnya 2 kula itu enggak Rasulullah. Ya, jadi itu. Gitu ya, jadi boleh panjenengan masukkan ini, tidak usah panjenengan misalnya susah-susah ono opo rek ono omplung tok iki supaya wudunya sah, enggak mustakmal, dibolongi mancur. Nah, itu Syafi'iyah itu. Tidak ada cara-cara begitu di dalam hadis-hadis. Gitu ya. Tapi kalau airnya banyak, 1 kula, walaupun kumur-kumurnya dimasukkan lagi, seakan-akan menjadi kelaziman, kempro kayak yang tadi ya. Karena dari 1 kula tadi itu, kula rek gak apa-apa itu. Apa yang melbune kono? Enggak begitulah. Walaupun 1 kula, 2 kula, 5 kula, bukan begitu Rasulullah. Diciduk pakai ciduk. Gitu ya, diciduk. Bukan dimasukkan gitu, enggak ya. Diciduk pakai ciduk. Ya, gitu ya. Nah, jadi begitu. Nyiduknya dengan 1 tangan saja, bukan 2. Nanti akan kita teruskan pada bab tentang masalah bagaimana mengambil air dari ciduk. 2 tangan apa 1 tangan? Begitu ya? Yang lain barangkali silakan. Ibu, silakan kalau ada tanya. Kita lanjutkan, nunggu sampai Iza. Berikutnya, wastanda itu bersihkan gigi maksudnya itu. Bil arok dengan kayu arok atau siwak. Dalilnya ngoten. Tapi orang Muhammadiyah menggunakan siwak itu kata air atau aras-arasem. Sing apa? Sing akeh sikat. Au lain, au yang lainnya. Iya, yang lain. Au itu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau panjenengan punya siwak, siwak itu lebih bagus, lebih afdol. Kenapa dalilnya itu menggunakan siwak? Apa kok Rasulullah gak gawe misalnya seperti
apa namanya itu, pelepah kurma, tapi kok siwak. Nah, ini bisa difahami, mungkin boleh jadi lita'abudi, mungkin juga ini ada faidah-faidah yang lain. Orang-orang sekarang meneliti siwak itu luar biasa manfaatnya, jamaah rahimakumullah ya, dari segi kesehatan ini. Arok apa siwak kayu apa nih? Kayu apa sih? Iska ngoten iki lah. Kayu siwak ini. Ini hadisin ya. Laula jikalau an asukun ayento tidak memberatkan, masyakot memberatkan ala atas umatku kata Rasulullah, lamartum, ini menunjukkan pasti, tapi karena di sini lausok ini, maka perintahnya di sini tidak menjadikan wajib ya. Kami perintahkan kepada mereka bisiwaki untuk bersiwak ma'kulli wudu, setiap kali wudu. Akhraju Malik wa Ahmad wa Nasai Sakhawi, dan disahkan oleh Imam Nasai. Kalau panjenengan wudunya panjenengan pakai siwak, urutan ngene iki leres mulai dari awal. Tapi kalau panjenengan menggunakan gosok mboten siwak, nggak sikat gigi ada pasta gigi odolnya itu. Panjenengan mboten saged melaksanakan ini. Kenapa? Panjenengan nanti nyusul membersihkan gigi yang ada, mulut yang ada untuk ya, atau busanya apa itu? Odol. Itu bisa berkali-kali panjenengan. Ini nyalek aturan. Maka nyusewu, ini pendapat kami loh ya. Kalau panjenengan gosok giginya nggak menggunakan siwak ini, lakukanlah gosok gigi tadi misalnya dengan sikat gigi pakai odol, itu di luar kaitan yang wudhu. Berarti nanti panjenengan wudhu lagi nanti tetap menggunakan apa? Karena tidak punya siwak, gunakan, nanti ada keterangan dalil. Gunakan ini ajari. Ini dalam rangka perbuatan, satu rangkaian dengan perbuatan wudhu. Kalau menggunakan gosok gigi di luar wudhu, panjenengan nanti kumur-kumurnya itu nanti berlebih-lebihan. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Kumur itu lebih ping telu, ini tidak boleh itu. Padahal kumur-kumurnya cukup 3 kali, tidak boleh lebih itu. Nah, itulah. Makanya kalau panjenengan sekali lagi, kalau wudhunya menggunakan sikat gigi tambah odol, lakukanlah di luar wudhu. Tapi kalau menggunakan siwak, otomatis ini rangkaiannya ngeten iki. Nah, dari awal monggo urut, monggo ini wudhu diawali dulu sebelumnya ini rangkaian sunat-sunatnya istilahnya itu kalau fikih ya. Nah, ini tadi ya, jadi mana tadi? Tamat-mat nih, berkumur-kumur menghirup air hidung, kemudian diajukan apa? Gosok gigi, yaitu. Gosok gigi bukan pakai odol ya, gunakan kayu siwak. Nah, ini. Ada lagi hadis lain, namanya hadis Rawal Bukhari dalam kitab tarikhnya, atau Tabrani dalam kitab Tabrani itu punya kitab Mustadrak itu. An Abi Khairah Sobahi radhiyallahu anhu qol kuntu fi wahdin Abdul Qais, ketika itu kami berada dalam utusan Abdul Qais, alladzi di mana wafaddu diutus kepada siapa? Datang ala Rasulullah SAW. Dia ini utusan khusus, diutus oleh sahabatnya untuk datang kepada Rasulullah. Fa'amarolana, kemudian kami diperintahkan oleh Rasulullah bi'arokin, dengan kayu arok atau kayu siwak. Fakola kata imtaku biha, bersihkanlah gigimu dengan ini kayu siwak itu. Ini sudah isya, jamaah rahimakumullah. Ya, karena dibatasi waktu, oleh sebab itu ya kita akhiri sampai di sini dulu. Barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan tanyakan. Cukup ya? Demikian untuk kajian malam ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini sebagai pengantar awal dengan masalah apa tadi? Pendahuluan belum sampai pada rukun-rukun wudhu, ya sabar dulu karena dibatasi waktu. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita tuntaskan pada 1 bulan yang akan datang. Apabila ada khilaf keliru kami menyampaikan, wajar sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.